Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sekarang bacanya kitab Nasaihul Ibad, maqalah ke-27 ya. Benar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna qala syairu min bahril kamilil majzuwi. Ini apal bener tadi ya nazumnya. Ya man bidun ya mustaghal qad warrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu ajal al-mautu ya'ti baltatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Lagarnya begitu ya? Hah? Yang hafal? Ini kalau di kampung saya biasanya dipakai buat pengajian ibu-ibu ini, asal manggilin ibu-ibu ngaji bacanya ini. Terus indah. Wahai ibu sekalian, diterusin sama dia. Hari ini pengajian gitu. Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban gitu. Buat manggilin ibu-ibu kalau pagi-pagi. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna, dan maqalah yang ke-27. Qala syairu, berkata oleh seorang penyair dalam arutnya ini min bahril kamil, dari bahar kamil. Nanti kalau masalah bahar itu bahasnya kalau mau dibaca kita arut tentang bait segala macam, adanya di situ. Arut. Ya man bidunyahu istaghal, atau kalau mau dibalik, ya man ishtaghala bidunyahu, wahai orang-orang yang disibukkan dengan dunyanya. Ya man, wahai orang-orang ishtaghala, disibukkan bidunyahu, dengan dunyanya. Wahai orang-orang yang dengan dunyanya dia disibukkan. Qad warrahu tulul amali, dia telah tertipu. Qad warrahu, dia telah tertipu. Tulul amali, oleh panjangnya angan-angan. Awalam yazal fi ghaflatin, awalam yazal, apakah dia senantiasa, awalam yazal, apakah dia senantiasa fi ghaflatin, berada di dalam kelalaian. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah dia senantiasa berada di dalam kelalaian. Hatta dana minhul ajal,
hatta dana sehingga mendekat minhu darinya al ajal oleh ajal. Wahai orang-orang yang disibukkan dengan dunianya, dia telah tertipu oleh tulul amal, panjangnya angan-angan. Apakah dia senantiasa berada di dalam kelalaian sampai mendekat darinya oleh ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Al-mautu kematian, ya'ti datang, baghtatan tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal. Dan kubur itu tempat menyimpan amal ibadah. Dan kubur itu tempat menyimpan amal ibadah. Isbir ala ahwaliha. Isbir, bersabarlah, ala ahwaliha, atas huru haraknya. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian illa bil ajal, kecuali dengan sampainya ajal. Udah tuh, paham? Jelaskan ya, dengan dia. Udah sudah. Udah tuh. Wahai orang-orang yang disibukkan oleh dunianya. Nih kita ingetin lagi ya, sekali lagi, bahwa kita ini mengalami beberapa perpindahan alam. Dari mulai alam ruh, kemudian dipindah ke alam sulbi, kemudian dipindah ke alam rahim, kemudian berpindah lagi ke alam dunia, lalu berpindah ke alam barzakh, baru berpindah ke alam akhirat. Ada yang kelewat itu. Alam dunia, terus ke alam sakaratul maut, alam barzakh, baru terakhir alam akhirat. 7 kali tuh. Dari alam ruh, terus ke alam sulbi di bapak kita adanya, terus pindah ke alam rahim, dipindahin ke emak kita, habis itu dilahirkan ke alam dunia, dari alam dunia ngalamin alam sakaratul maut ketika sekarat, kemudian masuk ke alam barzakh, setelah itu baru alam akhirat terakhir. Kita ini pasti akan pindah, entah itu lama pindahnya atau cepat, yang pasti kita bakal pindah. Nah, makanya diingetin, selama kita di dunia ini jangan sampai kita cuma disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita saja. Karena lagi-lagi tempat kita yang sebenarnya, tanah air kita yang sebenarnya itu nanti di alam akhirat. Sekarang mah kita cuma numpang lewat doang, cuma mampir doang. Tapi rumah kita yang sebenarnya adanya nanti di sono yang abadi. Tempatnya cuma 2, kalau enggak di surga yang penuh kenikmatan, atau di neraka yang penuh kesengsaraan. Dan itu penentuannya, apakah nanti kita adanya di surga atau di neraka, penentuannya sekarang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat nanamnya untuk akhirat. Nanti panennya, metik hasilnya di akhirat. Sekarang ini kita lagi nanam.
Nah tergantung tanaman kita, kalau nanamnya cakep ya nanti panennya cakep. Kalau nanamnya jelek ya nanti yang kita dapatkan hasilnya pun jelek. Makanya selama kita hidup di dunia jangan sampai kita cuma disibukkan buat ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan dunia saja. Kalau masalah rezeki semangat banget, masalah duit, masalah harta semangat banget. Pokoknya hal-hal yang berkaitan sama kehidupan dunia kita, masalah makan itu semangat banget. Tapi buat hal-hal yang berkaitan sama ibadah, buat akhirat semangatnya kurang. Bahkan bisa jadi kalau dibikin persentase, kalau buat dunia mah semangatnya 90%, kalau buat akhirat semangatnya 10%. Apa lagi? Jomplang. Sampai bahkan Allah nyindir tuh. Allah nyindir. Hambaku itu yafrahu abdi idza basattu lahu syai'an minad dunya. Hambaku itu manusia yang aku ciptakan itu kebanyakan girangnya kalau aku kasih rezeki banyak. Kalau dikasih rezeki melimpah banyak girang. Tapi kalau sama ibadah dikasih kesempatan buat ibadah, dikasih kekuatan buat ibadah, dikasih waktu buat ibadah, kagak girang pisan. Padahal itu bisa jadi bikin kita celaka. Karena tadi tuh, karena kita saking sibuknya ngurusin harta kita, ngurusin duit kita, ngurusin kerjaan kita, sampai banyak ibadah yang kita tinggalkan. Dan Allah juga nyindir lagi, wa yahzunu idza aqtartu alaihi dunya. Dan manusia itu kalau aku bikin sempit rezekinya, kalau aku bikin sedikit hartanya, sedih dia. Tapi kalau ketinggalan ibadah, ngaji, nggak berangkat, sholat, kelewat, subuh, kesiangan, itu kagak sedih pisan. Tahu aja. Kayak kagak ada salahnya pisan, pagi-pagi bangun jam 8, jam 7, langsung aja mau bini, nyalo, sidung kopi. Kagak mikirin tadi subuh kelewat pisan, kagak. Langsung nyari kopi aja. Kadang-kadang kita begitu tuh, kebanyakan kita. Kalau masalah duniawi mah semangatnya luar biasa, tapi kalau buat akhirat semangatnya kurang. Sebaliknya kalau kelewat masalah duit mah, kalau ketriwal masalah harta mah sedih, giliran ketriwal masalah ibadah agak sedih bisa. Agak sedih bisa. Penyakit kita kebanyakan begitu. Cuma bukan berarti nggak boleh punya ya. Ini artinya jangan sampai karena kita sibuk cuma ngurusin dunia kita doang, karena pengen punya rumah cakep, pengen punya mobil bagus, pengen punya duit banyak, akhirnya dia kerja, kalau bahasa kamunya sungsang sumbel, tapi ibadah ditinggal. Itu yang kagak boleh tuh. Bukan yang nggak boleh punya duit, bukan yang nggak boleh punya harta, bukan. Silahkan itu mah. Tapi jangan sampai gara-gara kita sibuk ngurusin itu sampai ibadah kita tinggal gitu. Ya seimbang dua-duanya. Biar dunia dapat, akhirat pun dapat, dua-duanya. Cuma kadang-kadang jarang yang begitu. Kebanyakan orang di kampung kita kalau sama masalah ibadah, masalah akhirat semangatnya kurang, gairahnya kurang. Kebanyakan tuh. Kebanyakan ya. Kalau buat rumah cakep, kalau buat mobil bagus, biar kata ngabisin duit ratusan juta dibela-belain. Kalau buat rumah mewah,
Pak RW bangun rumah sampai habis 500 juta. Kagak berasa itu, kagak dihitung-hitung kan. Coba dah kita ajak sedekah 5 juta aja. Mulai mikir-mikir, jangankan 5 juta, kita ajak sedekah 1 juta dah. Mulai gede amat ya. Padahal dia beli motor tiap bulan angsurannya segitu. Dia beli mobil tiap bulan angsurannya jauh lebih besar dari itu. Tapi giliran buat sedekah, padahal nggak seberapa nilainya. Tapi mulai mikir, kalau buat dunia mah berapapun harganya dibela-belain. Biar kata sebulan angsurannya 7 juta, 12 juta. Biar punya mobil, pengen punya mobil kayak orang-orang, dibela-belain. Tapi buat sedekah, buat ibadah, jangankan sampai 10 juta, jangankan 5 juta, 1 juta aja udah mikir-mikir. Gede amat. Kebanyakan kita begitu. Makanya jangan sampai lupa nih, jangan sampai kita disibukkan sama dunia kita doang. Kalau badan kita sakit, buru-buru kita ke dokter. Pala yang dikit, buru-buru ke warung beli obat. Tapi ibadah kita kurang, sholat kita kurang sempurna, masih banyak cacatnya. Itu kagak ngeh pisan, kagak buru-buru dibenerin, kagak. Malah yang ada, udah yang penting masih sholat. Orang-orang mah kagak sholat pisan, banyak kan begitu tuh. Rumah kita gentengnya bocor, buru-buru kita dandani biar kagak tampias. Rumah, mobil bodinya ada yang penyok dikit, buru-buru dibawa ke kotak meja. Tapi buat ibadah ya segini aja udah. Itu sholat rapihin, dia yang penting kita sholat. Orang-orang belum sholat, ayolah ngaji. Masih mending kita mah, orang-orang kagak bisa kan. Kebanyakan kita masalah akhirat mah begitu mulut. Giliran masalah dunia mah sergap, semangat, buru-buru. Tapi dan akhirat lupa mulu, ketinggalan mulu. Kebanyakan kita begitu. Makanya disindir nih, awalam yazal fi ghaflatin, sampai kapan kalian dalam kelalaian, sampai kapan? Hatta dana minhul ajal, apa nungguin mati dulu ntar baru sadar? Apa kok sampai tak begitu? Nah iya kan, kita sering baca itu ayatnya di Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, balikin saya ke dunia sebentar aja biar saya sempat sedekah lagi. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Saya janji saya bakal sedekah, saya janji saya bakal jadi orang baik. Balikin saya apa ke dunia? Udah meninggal aja baru sadar. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Apakah kita bakal terus begitu lupa sama akhirat? Ntar ingatnya, sadarnya baru pas sudah meninggal. Makanya Rasul juga dulu mesen tuh, anna sunyamun wa idamatu intabah. Sekarang itu manusia sedang terlelap. Ntar kalau udah mati baru udah pada sadar. Iya ya, jenengan dulu guru-guru kita ngajarin buat ibadah, ngajarin buat sedekah, ngajarin buat sholat. Jenengan kita butuhin ya, pas sudah meninggal jenengan penting ya. Baru udah sadar. Udah jelas kok. Ayo, makanya jangan cuma semangat masalah dunia doang. Akhirat pun kudu kita pikirin. Tapi bukan tadi ya, bukan berarti kita nggak boleh punya. Karena Rasul juga bilang, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Itu Rasul bilang begitu.
Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukan orang terbaik di antara kalian kalau dia tinggalkan kehidupan dunianya demi mengejar akhiratnya. Juga wala akhiratahu li dunyahu. Bukan juga orang terbaik kalau dia tinggalkan kehidupan akhiratnya demi untuk kehidupan dunianya. Hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga dia bisa menggabungkan kedua-duanya. Jadi dua-duanya tuh, buat urusan dunia juga kita cari, buat urusan akhirat pun kita cari, kita semangat ngerjain dua-duanya jadinya. Jangan sampai jomplang. Penting itu, Ustaz. Masih lama kan ya? Rasul juga bilang dulu, istahyu minallahi haqqal haya'i. Malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Sahabat ngomong, inna lanastahyi minhu ta'ala. Ya Rasul, kami ini semuanya punya malu sama Allah. Ilok kita nggak gampang bisa sama Allah. Faqala, maka Rasul bilang, laisa kadzalika tubnuna ma la tasqununa. Kalau emang kamu malu kepada Allah, tentunya kalian tidak membangun sesuatu yang tidak kalian tempatin. Wa tajma'una ma la ta'kuluna. Tentunya kamu tidak akan mengumpulkan apa yang tidak kalian makan. Tempat kita emang di mana sih? Kan tentunya tempat kita yang asli nanti di akhirat. Kalau sekarang mah istilahnya, jangan sampai kita cuma ngebangun rumah kita di dunia mewah, tapi rumah kita di akhirat kita nggak pikirin. Jangan sampai kita sibuk makan yang enak di dunia, habis duit berapa ratus cuma nyari makanan enak doang, sampai ke puncak-puncak, sampai ke kerawang-kerawang nyari pala manyung ya. Mau pribadi. Padahal kita punya sesuatu yang lebih penting lagi, rumah kita di akhirat nanti. Kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang bakal kita nikmatin itu jauh lebih penting. Kudunya kalau bangun rumah di dunia habis 500 juta, habis 1 miliar, kudunya mah urut. Kalau buat rumah akhirat kita habisin segitu juga urutnya. Jadi mau buat bangun rumah dunia mah habis M-an, giliran buat bangun rumah akhirat 2.000 lagi, 2.000 lagi, 5.000 lagi. Iya malah 2.000 yang melecak banget lagi. Hah? Apa bagus? Hah? Apalagi itu? Ya kalau bisa seimbang tuh. Tadi apa yang kita habiskan buat kehidupan dunia kita, kudunya buat akhirat pun kita habiskan segitu banyaknya. Jangan sampai giliran buat dunia mah habis jutaan kita bela-belain tadi tuh buat kredit mobil, nyicil motor, nyicil rumah. Biar kata jutaan kita bela-belain. Tapi giliran buat nyicil rumah kita di akhirat, ya yang keluar 5.000 lagi. Jarang banget yang keluar warna merah dari kantong, yang keluar kuning lagi sama abu-abu. Ingat tuh, ini di bait ketiga juga diingetin tuh, al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Mumpung kita masih dikasih nikmat sehat, kita siapin dari sekarang tempat kita nanti setelah kematian. Wal qabru sundukul amal, tempat kita nyimpennya itu di kuburan. Semakin banyak amal kita, semakin cakep tempat kita nanti di kuburan.
semakin cakep nanti tempat kita di akhirat. Jangan cuma bikin cakep yang sekarang kita tempatin doang. Buat di sono juga kita bikin cakep juga. Jangan sampai lagi di dunia mah naik motor apa? PCX begitu. Yang sampai 50 juta Vespa gitu kan. Pas di akhirat mah naik sundung. Jangan sampai. Di sini mah kendaraan kita mewah-mewah, di sono mah boro-boro punya kendaraan, boro-boro ngerasain nikmat. Jangan sampai. Makanya kudu seimbang dua-duanya. Jangan sampai kita cuma sibuk ngurusin urusan dunia doang. Buat akhirat pun kita sisihkan. Tadi tuh, bahkan kalau almarhum orang tua saya, Buya itu ngajarnya begitu. Kalau emang bangun rumah habisnya 500 juta, kudunya buat infaknya pun habisnya 500 juta. Buat kamu berat dah ya. Ya mudah-mudahan sih bisa begitu, mudah-mudahan. Kalau buat mobil habisnya ratusan juta, kalau bisa buat infak pun habisnya segitu, sama. Baru dah seimbang kita antara dunia dan akhirat. Ngejar akhirat doang sampai ninggalin kehidupan dunia, kagak open sama urusan dunia kita juga kurang cakep. Ngopenin dunia doang sampai lupa sama akhirat pun kurang cakep. Makanya digabungkan dua-duanya, seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai habis ngaji begini ntar pada males nyari duitnya lagi. Jadi kita fokus sama akhirat aja. Jangan sampai itu, cuma salah paham lagi aja itu kayak begitu di masjid aja. Lagi tidur, bukan ibadah, bukan. Jangan sampai itu, seimbang pokoknya dua-duanya. Antara dunia dan akhirat seimbang. Untuk kehidupan dunia kita cari bekalnya, untuk kehidupan akhirat kita cari juga bekalnya. Karena juga Rasul juga kagak seneng kalau ngeliat orang-orang Islam itu pada fakir, pada miskin. Rasul nggak seneng. Bahkan yang sering kita dengar al-kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu hampir-hampir membuat seseorang terjerumus ke dalam kekafiran. Nah, kalau bisa sama orang-orang Islam pada kaya-kaya semua. Nah kalau orang Islamnya kaya-kaya, sedekahnya pada puluhan juta, lah masjid mau ngadain acara apa aja gampang. Mau bikin santunan yatim banyak duitnya. Mau ngadain pada kaya-kaya, mau ngasih bantuan buat janda-janda sekitar masjid gampang. Mau korban gampang. Kalau orang Islamnya pada kaya-kaya, ya kaya mau banyak, yang kaya mah ya. Yang mau sedekahnya ini yang jarang. Dah, udah baca Fatihah ya? Dikit lagi kan ya? Sama terusin. Wal qabru sundukul amal. Kuburan itu tempat kita nyimpen amal. Apalagi kita sering dibacain tuh, yang ngiringin kita ke kuburan ada 3. Yang pertama keluarga kita, yang kedua harta kita, yang ketiga amal ibadah kita. Yang 2 pulang, yang 1 nemenin kita, kan gitu. Keluarga kita sama harta kita baik lagi dah, baik lagi. Tinggal kita dah di kuburan. Kalau punya amal yang banyak, amal kita bakal nemenin. Kalau kagak punya amal, kita sendirian dah kalau dia nemenin pisah. Makanya siapin. Kalau waktu di awal-awal kitab ini kita juga baca tuh, Sayyidina Abu Bakar bilang, masih ingat bah itu di awal-awal, man dakhalal qabra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk ke kuburan tanpa bawa bekal sama aja kayak dia mau nyebrang laut kagak pakai perahu, tinggal nunggu tenggelamnya doang. Biar kata ahli banget juga berenang,
Yang lewatin laut, tapi kagak mau pakai perahu. Pengen tahu sampai kapan kuatnya. Perenang aja paling yang lomba-lomba itu paling cuma berapa ratus meter doang kuatnya berenang. Ini mau lewatin laut kagak pakai perahu. Sama aja bunuh diri itu. Emang sengaja pengen celaka. Kita pun begitu. Kalau kita masuk ke dalam kubur kagak bawa bekal pisang, ya berarti siap-siap celaka dalam kubur. Kayak mumpung nih kita dikasih nikmat sehat, nikmat itu kita manfaatin buat ibadah. Dikasih harta oleh Allah, kita pakai harta kita buat ibadah, buat sedekah. Jangan sampai cuma ngurusin masalah badan doang, asal puyeng-puyeng dikit langsung kita berobat. Rumah kita setiap tahun asal lebaran kita dandanin, kita cat lagi, kita rapihin. Mobil kita isi-isi ganti, giliran buat kuburan, giliran buat akhirat, agak pisan, agak iyeng pisan. Jangan sampai. Kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.